Update dunia kripto 23 Februari 2022. Nah, kalau kita lihat memang secara charting ya, kemarin itu support 36.300 ini cukup kuat. Dan kalau kita lihat kembali di tanggal 4 Februari sekitar 3-2 Februari gitu ya, itu memang juga pernah retest support ini, jadi 36.300, tapi cuman nge-weak doang juga dan langsung mantul lagi cukup tinggi. Nah, ini merupakan hal yang cukup baik ya kita lihat ya, berarti support ini memang menahan sejauh ini. Walaupun di Januari itu pernah turun sampai ke 35-an, tapi juga langsung nggak pernah kembali lagi ke daerah situ. Nah, ini sejauh ini kalau dari charting itu merupakan skenario yang positif tentunya. Kalau kita lihat dari first mover Asia, ini ada berita menarik mengenai industri GameFi. Jadi dibilang bahwa di Asia, GameFi ini mungkin tidak akan berkembang seperti yang diharapkan. Karena banyak negara-negara di Asia ini yang memiliki regulasi yang cukup ketat untuk gaming. Nah, seperti contoh di Korea, itu ada artikel 28 of Korea's Gaming Industry Promotion Act. Jadi, karena gaming ini memang industri yang serius di Korea, mereka itu memiliki kode regulasi sendiri. Nah, bayangin ya. Jadi mereka melarang dengan tegas speculative acts, jadi spekulasi dan juga gambling ya, judi dan free gifts. Nah, free gifts jadi seperti memberikan hadiah dengan gratis. Dan di artikel 32 mereka melarang convert game tokens into cash. Jadi nggak boleh di-convert. Nah, itu bisa karena ini sudah ada regulasinya ya berarti mungkin bisa dipidana ataupun perdata. Saya nggak begitu mendalami ya hukum Korea, tapi ya berarti ada keseriusan dan sanksi yang tegas gitu. Kalau misalnya memang termasuk dalam kategori game yang seperti ini. Nah, di China apalagi karena waktu itu pernah di pertengahan 2000-an itu ada namanya Tencent QQ Coins. Nah, jadi mereka free convertible to Chinese yuan. Tapi ini karena sangat populer, People's Bank of China itu sangat langsung dengan keras gitu ya melarang ya. Nah, itu juga mungkin berhubungan dengan mengapa China atau People Bank of China ini ngeban melarang kripto karena mungkin ya dari tahun 2000-an dia sudah melihat ini kurang bagus nih, nggak bisa kita mengizinkan ini terjadi terus gitu. Jadi di China itu sudah jelas ya, kripto pun sudah dilarang. Kalau di Jepang, nah ini memang belum ada regulasi yang memang jelas-jelas gitu ya untuk penduduk Jepang, tapi expert-expert di sana, jadi ahli-ahli hukum, mereka itu yakin bahwa GameFi ini bisa dibilang gambling atau judi. Nah, ini tentu mereka mempunyai pasti reasoning sendiri ya, alasan sendiri mengapa considered gambling gitu, mengapa judi gitu ya, karena ya mungkin kalau kita melihatnya ya bukan judi namanya gaming gitu. Gaming kan udah biasa ya, udah jelas. Memang kita harus membeli modal gitu, menyuntik dana untuk main. Setelah itu kan tapi kita bisa menghasilkan. Jadi saya kurang tahu aspek judi yang dimaksud seperti apa, tapi balik-balik lagi ini culture ya. Jadi pasti orang-orang Jepang sendiri berbeda pemikirannya. Nah, itu kita nggak bisa menggunakan alasan kita memaksakan negara lain tentunya. Nah, di sini pun lagi marak mengenai binary option. Itu pun ada yang bilang ini gambling, ada yang bilang enggak segala macam. Walaupun secara legal ya, secara hukum itu saya mendengar terakhir memang sudah dibilang judi gitu. Tapi kan sebelumnya berarti ada ketidakjelasan dalam tanda kutip ya. Dan juga boleh gitu sampai ini terkuak muncul ke permukaan baru orang bilang wah ini judi segala macam. Nah, ini bisa terjadi di Jepang nanti gitu. Karena sekarang belum ada
hukumnya, belum ada regulasinya. Nah, ini yang ditakutkan ya. Terutama kita tahu sendiri di Asia ini itu gaming industri itu sangat besar. Jadi kalau kayak Korea, ya dengan kita lihatlah secara culture pun Asia memang lebih banyak pemain, dan juga dari segi populasi kita itu kan banyak sekali ya jumlah orangnya. Jadi mungkin ini mempengaruhi. Nah, bagi teman-teman yang memang invest di token-token gaming, nah ini bisa jadi pertimbangan. Apakah memang nanti bukan berarti terhambat ya, tapi mungkin bisa growing-nya itu nggak sebesar yang diharapkan gitu. Bertumbuh terus karena masih banyak juga Vietnam masih oke gitu ya, terutama di Vietnam waktu aksi Infinity itu naiknya tinggi sekali itu ya karena orang Vietnam, Thailand gitu itu ngetop sekali. Nah, di Indonesia pun sekarang masih oke sejauh ini, nggak ada yang bilang ini apa namanya judi atau apa atau regulasinya, tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Oke, terus kita lihat dari segi technical, kalau dari Coinbase itu 1 harian mereka tetap sama ya, nggak ada perubahan, malahan mereka melihat supportnya aja nih di 30. Perasaan saya selalu turun ini supportnya ini. Ya semoga enggak lah ya, tapi ini mereka lihat oh ya dalam 1 hari punya. Terus kalau kita lihat lagi important events New Zealand, Australia ya nggak terlalu pengaruh ya. Nah terus ada ini Huobi yang rencananya mau kembali ke Amerika gitu. Beberapa bulan setelah memang di China ini dilarang gitu ya. Jadi ini ada satu wacana yang bagus tentunya kalau misalnya mereka boleh dan diizinkan di Amerika, ya mungkin bisa menarik pasar Amerika juga untuk masuk ke dunia kripto. Karena sekarang walaupun banyak sih Coinbase, apa namanya Gemini, ada juga Binance tentunya ya, Binance US, sudah banyak FTX. Nah, tapi juga kalau misalnya ada Huobi lagi kan mereka ada pilihan lagi untuk masuk ke sini karena ada token-token atau ada event-event tertentu di exchange A mungkin ada, di exchange B nggak ada. Nah, terus kalau kita lihat ada UST ini menjadi apa namanya menjadi sorotan gitu ya untuk kalau saya lihat, saya sering baca UST ini adalah stablecoin yang dimiliki di ekosistemnya Luna atau Terra gitu ya. Jadi memang UST ini banyak sekarang itu kenaikannya cukup signifikan dari segi permintaan karena orang banyak degen kalau kita bilangnya ya, degenerate strategy. Jadi orang banyak menggunakan UST ini stablecoin di dunia DeFi karena return-nya cukup besar dan dia ini dalam tanda kutip stable gitu ya. Jadi bayangin kalau misalnya dengan stablecoin kita bisa mendapatkan 20%, 30%, 40%. Malahan saya dengar terakhir itu ada 100% kalau kita bisa looping di strategi DeFi. Jadi ini kita jaminkan ini pakai ini. Walaupun itu memang ada apa namanya pastinya ada resiko ya, dan resikonya itu tapi di consider nggak begitu besar. Jadi resikonya itu lebih kecil karena ini stablecoin. Tapi bisa terjadi kalau itu dropnya cukup signifikan gitu ya, walaupun sebentar, ya kita bisa ke liquid gitu. Karena kalau sistemnya kolateral, kita jaminkan kalau misalnya memang itu turun ke harga jaminannya, ya dan kita nggak tambahin margin kita, ya pasti otomatis itu ke liquid habis semua. Jadi memang pasti ada resikonya, namanya juga degenerate ya. Jadi strategi yang agak-agak dalam tanda kutip gila gitu. Tapi banyak orang yang mencoba dan juga berpikir bahwa ini bisa dikategorikan safe dibandingkan dengan DeFi lain karena ya stablecoin tadi. Nah, ini ada positif dan negatifnya ke ekosistem Luna. Mengapa? Karena kalau misalnya ada misalnya saja ya kayak FAT tentang USDT yang sering kita dengar. Wah ini nggak di-pack one on one gitu ya dengan USD. Terus mereka itu banyak pakai surat hutang, banyak sekali itu apa namanya FAT USDT itu bisa
mengakibatkan orang rush. Nah, itu yang ditakutkan terjadi di UST ini karena memang sejauh ini itu karena baru gitu ya. Jadi kejelasannya itu masih dalam tanda kutip dipertanyakan. Nah, tapi memang sejauh ini nggak ada hal-hal buruk gitu ya. Jadi makanya trennya masih bagus. Dan kalau kita lihat pun, ini kita contoh dari BTC ya. Ini di 0,6 persenan. Kalau dihitung per ini harusnya per hari. Coba kita lihat di Luna. Kalau Luna tuh bisa dibayangkan, mereka itu cenderung lebih kuat. Atau di Luna USDT di sini saya mau lihat berapa gitu ya change-nya itu. Sebentar. Luna USDT. Nah, ini malahan plus 2,25. Berarti dalam tanda kutip lebih kuat dari BTC ya kalau kita lihat. Nah, itu didukung oleh ini UST ini. Nah, saya pun ada memang membagikan apa namanya ini strategi ini karena di Huobi itu terakhir waktu itu pernah menawarkan 30%-an di Huobi Earn menggunakan UST. Waktu UST itu baru masuk ya di Huobi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba lihat, ya bisa juga register. Saya juga ada link di deskripsi ya. Bisa dapat berapa ratus dolar untuk bonus fee-nya kalau menggunakan link saya. Nah, itu saya memberikan info karena ya lumayan gitu. Kalau kita bisa mendapatkan berapa puluh persen tanpa harus takut gitu ya kenaikan fluktuasinya gimana. Dan juga paling kalau kita memikirkan hanya untuk dolar ke rupiah seperti apa, tapi orang juga nggak banyak pikir tentang itu sih, karena USDT ya USDT gitu, atau stable coin US dollar gitu ya, ya tetap stable coin, karena kita kebanyakan memakai itu daripada BIDR gitu ya. Nah jadi bisa coba lihat itu USD ini. Nah tapi itu plus minusnya ya, kalau minusnya kalau misalnya terjadi FAD atau apa ya, Terra atau Luna ini pasti langsung berdampak. Nah, cuman kalau sekarang itu masih sangat positif, apa namanya, dia punya pandangan gitu ya. Jadi mereka banyak orang yang memang masih percaya dengan Luna ini. Tapi kalau yang tadi strategi Dagon itu bisa sampai 60% atau terakhir dulu itu kalau nggak salah bisa sampai 100%, itu hati-hati menurut saya karena ya ada resiko bisa ke liquid itu habis semua. Nah, kalau saya bilang kayak di Huobi itu enggak. Jadi memang kita taruh ya earn gitu ya, kita kayak saving aja. Tapi dia memberikan batas. Jadi misalnya kayak cuma 2 minggu kalau waktu itu. Kalau sekarang saya belum cek terakhir seperti apa. Nah, tapi ya bisa dilihat lah. Kalau itu kan memang 2 minggu, kalau misalnya 20% 1 tahun, ya tinggal dibagi aja ya. Dibagi 12, dibagi 2 lagi berarti. Karena 2 minggu. Nah, kita dapat sekitar berapa? Kalau nggak salah waktu itu 2%-an atau apa. Dalam 2 minggu ya sangat lumayan gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai, kita lihat dulu di apa namanya, Cointelegraph gitu ya. Nah, ini ada lagi kan mengenai Tether atau USDT. Nah, inilah yang memang saya bilang selalu ada berita baik, ada berita buruk. Jadi ya, tapi memang nggak bisa dipungkiri karena dia USDT ini sangat besar gitu ya perannya. Dan juga memang stablecoin paling besar sekarang. Orang banyak pakai USDT ini. Jadi pasti memang media lebih cenderung melihat itu. Wajar lah. Nah, terus dari Brazil itu ada sudah regulasi juga, sudah masuk ke senator ya, masuk ke senat. Nah, kita nanti lihat untuk ke depannya seperti apa. Terus kita lihat lagi, ini ada dia bilang BLZ. Ya, terlepas dari ini promosi atau enggak, ya boleh dibaca sendiri ya. Saya nggak mau nanti kayak pumping atau apa. Metaverse, play to earn issue, oke. Puma, register INS domain. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, itu
kecenderungannya sebenarnya masih positif gitu. Dan juga ini ada analis yang bilang bahwa bottom is in, berarti sudah bottom gitu ya. Bounce back ke 38, tapi ini 8 jam yang lalu, di mana waktu itu BTC memang naik cukup tinggi. Cuman dia mungkin melihat dari ini tadi ya. Jadi bisa menyimpulkan bahwa oh ya sejauh ini bottom sih. Nah, gitu. Kalau dilihat dari apa namanya short term. Tapi tentu kita harus lihat seperti biasa makro seperti apa gitu ya. Apalagi nanti ada di awal Maret ada data-data ekonomi lagi keluar di pertengahan Maret nanti ada keputusan The Fed segala macam. Jadi ya kita harus tetap waspada. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini apa namanya sentimen on chain itu masih sangat bearish ya sejauh ini. Kalau Fear and Greed itu sudah mulai recovery, jadi tambah 5 poin gitu, kembali lagi ke kemarin-kemarin sepertinya ya. Waktu kemarin tuh turun 20, sekarang naik lagi 25 gitu. Extreme Fear masih. Kalau dilihat secara tren RSI ini netral cenderung ke arah bullish, which is good gitu ya. Tapi memang masih di posisi netral kebanyakan, di candlestick-nya juga netral. Nah, khusus hari ini saya nggak bahas mengenai Rusia dan Ukraina gitu ya, karena memang terakhir saya baca itu belum ada update signifikan gitu. Jadi ya nanti juga teman-teman bosen gitu ya. Ini bukan kripto lagi, tapi lebih kepada Rusia dan Ukraina gitu channelnya. Jadi saya skip aja untuk hari ini. Tapi kalau teman-teman mau baca ya bisa dari CNN itu dia update terus kok live. Nah, terus untuk kalau kita lihat dari segi technical tentunya ya, seperti biasa kita lihat dulu dari preset seperti apa, masih bearish, 1 jam, 4 jam, oh sorry 1 hari tadi ya, ini 1 jam sudah mulai ke arah netral, 15 menit masih bearish, jadi memang kecenderungan masih bearish. Nah, cuma memang kalau kita lihat dari segi support tadi dan ini sudah mendekati Bollinger Tengah, ini sempat breakout sedikit gitu ya dan mau masuk lagi ke EMA ribbon. Jadi kemungkinan bisa naik dulu kembali di posisi ini. Nah, tapi ini sekarang berada bisa dibilang resisten kecil gitu ya. Ini sudah terjadi berapa kali di resisten ini memang ditolak gitu. Jadi ini penentuan juga, walaupun kecil harusnya sejauh ini bisa ditembus nantinya. Tapi kemungkinan walaupun tembus bisa sideways di sini aja. Kalau dilihat dari time frame 4 jam. Kalau kita lihat dari 1 hari, nah itu lebih jauh ya. Kalau dari 1 hari ini memang trennya masih sangat penurunan gitu, downtrend sekali. Jadi memang ada potensi penurunan masih sangat besar. Walaupun tadi mungkin dalam jam-jam time frame kecil itu bisa naik dulu atau sideways dulu gitu ya. Nah, jadi memang lebih preferensi kalau mau itu untuk short gitu. Tapi shortnya itu di posisi mana? Karena memang kemungkinan sideways di sini-sini aja ya. Bisa menunggu di daerah sini kalau mau short gitu ya. Karena ini lebih dalam tanda kutip aman lah. Ini berada di posisi Bollinger atas gitu juga masuk ke EMA ribbon gitu ya. Jadi kalau mau short posisi di sini. Nah, kalau sekarang sih short karena kita lihat support di sini dalam beberapa hari ini oke, ya mungkin lebih riskan ya. Makanya ini harusnya recovery dulu dan sideways di sini. Nah, mungkin kalau misalnya malam nanti ada kemungkinan yang cukup besar juga akan turun lagi. Itu. Saya harapkan cuma turun sampai di sini saja sih. Jadi kalau misalnya kita membuat panah, kira-kira akan seperti ini. Ini. Nah, baru turun lagi. Nah, kemungkinan akan seperti ini. Gitu ya. Nah, jelas. Ya, oke. Untuk dominasi BTC,
Kita cek ya. Kalau dominasi BTC ini memang kita lihat juga sudah sideways di sini ya. Nah, kemungkinan kalau misalnya BTC sideways, dia akan mengalami penurunan. Jadi lebih ke arah penurunan gitu. Di sini, sampai ke sini, baru nanti mantul lagi. Karena mengikuti skenario kita tadi ya. Kalau misalnya skenarionya beda, ini saya belum delete. Kalau skenarionya beda, ya tentu bakal beda. Tapi kalau saya biasanya melihat skenario BTC seperti apa, jadi saya ikutin aja. Sorry. Nah, jadi kemungkinan hari ini analisa saya seperti ini. Kalau teman-teman mau mengambil posisi, ya tadi mungkin bisa scalping kalau mau ngelong, tapi ya ngelong ya lebih baik masih di daerah support tentunya ya, bukan sekarang langsung ngelong ya, itu terserah. Analisa sendiri, kalau bisa pantau, bisa scalping ya boleh dicoba-coba, tapi ya ini intinya tetap cuma analisa saya, analisa pribadi, jadi teman-teman tolong analisa sendiri lagi, ini bukan rekomendasi gitu ya. Supaya teman-teman juga mendapatkan gambaran gitu. Karena semakin kita menganalisa, semakin kita tahu gitu ya kira-kira flow-nya BTC itu seperti apa, dipengaruhi oleh news seperti apa, technical seperti apa, itu sangat membantu menurut saya. Nah, itu juga yang membuat saya itu dalam tanda kutip rajin gitu ya untuk update terus nih setiap hari gitu, karena mengasah otak kita juga gitu untuk mendapatkan pola tertentu. Walaupun memang lebih nggak ketebak sebenarnya. Nggak saya bilang berarti saya jago banget, enggak. Memang pasti kita selalu belajar terus. Nah, saya harapkan teman-teman juga begitu. Jadi bukan langsung dengar aja, oh udah oke. Nah, di reasoning sendiri, di analisa sendiri, oh masuk akal nggak ya yang tadi saya tonton gitu, apakah bisa begitu atau kayaknya turun dulu deh begini. Nah, itu terserah. Jadi mengasah cara pikir kita aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga membantu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, serta share ya ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya, terutama untuk di market kripto hari ini. Oke, thank you.